Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di mata pelajaran prakarya. Kita lanjut belajarnya ke bidang rekayasa. Kalau di bab 1 itu kita belajar pada bidang kerajinan, dan sekarang di bab 2 lanjut kita bidang rekayasa. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar tentang alat penjernih air. Poin A, penjernih air dari bahan alami. Pertama, ada sistem penyaringan air dari bahan alami. Nah, pengolahan air bersih memang sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Nah, proses ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, ada untuk menghilangkan gas-gas terlarut, kemudian menghilangkan rasa yang tidak enak, kemudian membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, dan memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran. Nah, selanjutnya ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Kita bahas dulu poin A tentang teknik penyaringan. Yang pertama, teknik penyaringan dari saringan kain katun. Nah, pembuatan saringan air ini menggunakan kain katun. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Dan air hasil saringannya itu tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Kemudian yang kedua ada saringan kapas. Nah, penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air. Nah, dan hasilnya pun itu tergantung dari ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Nah, kemudian yang ketiga dengan aerasi. Aerasi ini merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Nah, dengan diisikannya oksigen, maka zat-zat seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, metana yang mempunyai rasa dan bau dalam air ini dapat dikurangi atau dihilangkan. Nah, selanjutnya yang keempat, ada saringan pasir lambat atau SPL. Nah, SPL ini merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Jadi, menyaring air ini melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Nah, yang kelima, dengan menggunakan saringan pasir cepat atau SPC. Nah, saringan SPC ini sama seperti halnya saringan pasir lambat yang terdiri atas lapisan pasir bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Namun perbedaannya, kalau di saringan pasir cepat itu dari bawah ke atas atau upflow. Sedangkan SPC ini air bersih didapatkan dengan melewati lapisan kerikil terlebih dahulu, kemudian ke lapisan pasir. Nah, selanjutnya yang keenam ada gravity filtering system yang merupakan gabungan dari saringan pasir cepat atau SPC dan saringan pasir lambat atau SPL. Nah, maksudnya air bersih ini dihasilkan melalui dua tahap. Pertama, air disaring menggunakan saringan pasir cepat, kemudian disaring kembali menggunakan saringan pasir lambat. Nah, selanjutnya ada saringan arang. Nah, lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada di dalam air. Nah, arang yang digunakannya pun dapat berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Selanjutnya, ada saringan keramik. Nah, air bersih ini didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Nah, dan yang kesembilan ada saringan cadas. Nah, saringan cadas ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umum digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan, Bali.
Nah, saringan tersebut juga digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran. Nah, selanjutnya ada teknik pengendapan. Yang pertama bisa menggunakan biji kelor. Nah, biji kelor ini mengandung zat aktif yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Nah, serbuk biji buah kelor juga ini cukup mampu dalam memenuhi standar baku air bersih. Kemudian yang kedua bisa menggunakan tawas. Nah, tawas di sini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Nah, selanjutnya ada kaporit. Nah, kaporit di sini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. Nah, yang keempat ada kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping ini berfungsi untuk menaikkan pH air, tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Dan yang kelima ada arang batok kelapa yang berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Nah, selanjutnya poin 2 ada bahan dan alat penjernih air dengan bahan alami. Bahan penyaring adalah suatu material yang dapat menyerap berbagai kotoran, zat kimia, dan polutan lain yang ada di dalam air. Bahan penyaring dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Nah, alat-alat yang digunakan untuk membuat alat penjernih air sebagai berikut. Ada gergaji, ada mesin bor, palu, dan juga pisau. Nah, selanjutnya ada teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alam. Yang pertama dengan teknik memotong. Nah, teknik memotong ini misalnya memotong kawat menggunakan tang potong, sedangkan memotong kayu bisa menggunakan gergaji. Kemudian yang kedua ada teknik melubangi. Nah, membuat lubang pada bahan sesuai ukuran dengan bantuan alat seperti bor, pisau raut, atau paku. Nah, kemudian ada teknik menyambung. Nah, teknik menyambung ini dapat dilakukan dengan mengelem, mengelas, menyekrup, mengikat, dan lainnya, bergantung pada karakter bahan yang akan disambung dengan harapan menghasilkan sambungan yang kuat dan baik. Nah, selanjutnya ada pembuatan alat penjernih air dilakukan melalui prosedur atau tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau memutuskan model bentuk dan ukuran alat penjernih air yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, membuat sketsa gambar benda yang akan dibuat dan gambar teknik yang dilengkapi dengan ukuran. Dan yang ketiga, yaitu menentukan dan menyiapkan alat tangan atau hand tools yang akan digunakan dan bahan apa saja yang diperlukan sebagai penyaring, wadah air, saluran penghubung pipa, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menentukan langkah membuat alat penjernih air, yaitu menentukan bagian mana yang akan dibuat terlebih dahulu. Yang kelima, membuat dan merakit alat penjernih air sesuai rencana. Dan yang keenam, menguji. Nah, menguji di sini merupakan bagian penting dalam poin 4 tentang tahapan pembuatan penjernih air dari bahan alami. Nah, berikut ini adalah contohnya. Silahkan coba dibaca dan pahami. Dimulai dari perencanaan dan juga ada proses pembuatannya.
Selanjutnya ada tugas. Perhatikanlah sumber air yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari di sekitarmu. Apakah sumur gali, bor, mata air, sungai, ledeng, danau, atau yang lainnya. Nah, ambillah beberapa contoh air dan amatilah warna, bau, dan kelayakannya. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Kemudian buat kesimpulan dan berilah pendapat kalian dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Oke, itu tadi pembahasan materi kita hari ini tentang alat penjernih air dari bahan alami. Dan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.